Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya hanya ingin bercerita tentang keresahan sehari-hari. Apabila teman-teman jika ingin atau barangkali ingin mengambil pelajaran dari cerita yang saya sampaikan nanti, yang saya sampaikan ini, boleh-boleh saja. Atau mau berdiskusi di kolom komentar, sangat dipersilahkan. Beberapa hari yang lalu ada seorang, mungkin kita anggap lebih tua daripada seumuran saya atau seumuran teman-teman saya, yang dimana apa yang ia katakan, apa yang ia inginkan, apa yang ia minta, apa yang ia harapkan seakan-akan harus dicapai pada saat itu juga. Lalu saya mempunyai sebuah pertanyaan, kenapa sih orang tua itu selalu kolot, selalu identik dengan mendadak, juga selalu identik dengan lelet, juga selalu identik dengan keras kepala. Mungkin kalau seandainya kita melihat sejarah Indonesia pada 1945, pada waktu itu Insinyur Soekarno diculik oleh kaum muda agar segera memproklamirkan proklamasi agar kemerdekaan Indonesia segera tercapai. Namun dari golongan tua memberikan instruksi untuk nanti agar dipersiapkan lebih matang lagi negara Republik Indonesia ini, sehingga mau tidak mau kaum muda harus menculik Soekarno. Setelah itu membawanya ke suatu tempat di mana di situ adalah tempat persinggahan Bung Hatta, lalu untuk segera memproklamirkan proklamasi kemerdekaan Indonesia. Terlepas dari peristiwa itu, kembali lagi dengan cerita yang saya sampaikan, peristiwa yang dimana kami sebagai seorang anak muda atau teman-teman muda-muda saya seakan-akan dituntut untuk cepat dan melaksanakan sesuatu hal yang secepat mungkin sesuai dengan keinginan orang tua yang menyuruhnya tadi. Sedangkan beliau memberitahunya pada sore hari ini. Lalu setelah itu malamnya nanti ada kegiatan itu terlaksana. Kenapa tidak berpikir setiap orang itu memiliki suatu kegiatan yang lain? Bukan hanya kegiatan pada malam hari itu, sehingga membuat kita kalang kabut memilih suatu prioritas yang harusnya dipenuhi terlebih dahulu. Yang mana orang tua itu, yang dimana dia seorang pembimbing, atau kegiatan kita dimana pribadi kita itu lebih kita prioritaskan. Kalau seandainya milih orang tua itu, nanti kita tidak memprioritaskan diri kita sendiri. Kalau seandainya kita memilih pribadi kita, seakan-akan kita tidak peduli dengan organisasi atau lembaga yang telah menaungi kita. Kenapa sih menjadi orang tua itu tidak bisa menanyakan terlebih dahulu, seandainya teman-teman nanti malam ada kegiatan enggak? Teman-teman nanti malam ada kesibukan enggak? Teman-teman nanti malam ada waktu senggang enggak? Kenapa tidak dipertanyakan terlebih dahulu sebelum memberikan suatu informasi kegiatan pada malam hari itu juga? Oke, suatu sikap otoriter di suatu kesempatan itu perlu. Namun di suatu kesempatan juga itu sangat-sangat toxic positivity. Ingin memberikan suatu kemajuan tapi tidak terukur, tidak terarah, tidak di-planning, tidak diberikan suatu arahan terlebih dahulu, lalu memberikan suatu kegiatan, suatu instruksi yang mendadak. Akhirnya membuat seorang yang diinstruksinya bingung ingin melakukan suatu kegiatan apa, mana yang harus diprioritaskan, mana yang harus dipilih, mana yang harus dilakukan terlebih dahulu. Kalau seandainya sama-sama penting, kalau seandainya sama-sama darurat, seandainya sama-sama kepepet, lalu kita memilih yang mana?
kalau dengan suatu instruksi yang mendadak. Maka dari itu timbullah suatu pertanyaan bagi saya, kenapa orang tua itu tidak memikirkan orang lain dan menganggap juniornya bisa melakukan segala hal, karena mungkin jiwanya lebih muda, karena mungkin dia punya waktu yang begitu panjang, atau melakukan atau memiliki waktu yang begitu lebih lama daripada orang tua ini. Orang tua. Jadi seperti ini, kita itu sama-sama memiliki waktu 24 jam, di mana kita anak muda juga memiliki kesibukannya masing-masing. Begitu juga seorang bapak atau seorang orang tua itu. Akan tetapi apabila kita menanyakan terlebih dahulu, timbullah suatu yang saling memahami, atau anggap aja diri kita itu orang yang tidak tahulah. Setelah itu menanyakan suatu hal, di mana ketidaktahuan itu menjadi tahu karena ada informasi yang akan diberikan bagi orang yang kita anggap tidak tahu. Lalu seharusnya apa sih yang harus kita lakukan? Menghadapi orang tua di mana keras kepala, di mana egoisnya yang masih tinggi, di mana idealisnya yang begitu sangat amat tinggi sekali, sehingga membuat kita itu mau berjalan ke arah mana bingung, memprioritaskan yang mana sulit, bertindak seperti apa tidak ada ukuran. Lalu apa yang harus diputuskan? Maka dari itu jadilah orang tua yang bijak. Tapi tidak tahu, bisa jadi saya berbicara seperti ini nanti ketika aku menjadi orang tua, sama kolotnya seperti apa yang telah dilakukan bapaknya itu. Apa jangan-jangan saya kemakan dengan tutur kata saya sendiri, omongan saya sendiri. Mungkin begitu saja yang perlu saya sampaikan atau ceritakan pada saat ini. Ya, mungkin teman-teman bisa mengambil sedikit pelajaran atau banyak. Mungkin teman-teman bisa mengartikannya sendiri maksud apa yang telah saya ceritakan pada kesempatan kali ini. Tidak tahu ingin bercerita kepada siapa, setidaknya ini menjadi melepas belenggu-belenggu yang ada di pikiran saya, penat-penat yang membelenggu di pikiran saya. Mungkin begitu saja, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.